Oke, baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayuma Nikita Faluvi dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 24782030. Di sini saya akan membuat video hands-on dari mata kuliah Jaringan Komputer 2, yaitu pada NetAcad paket tracer 5.1.9 dengan judul Investigate STP Loop Prevention. Nah, tujuan atau objectivize dari praktik ini, yang pertama itu kita akan mengamati status port spanning tree dan menyaksikan proses konvergensi spanning tree-nya. Nah, yang pertama ini ada describe the operation of spanning tree protocol, lalu explain how spanning tree protocol prevents switching loops while allowing redundancy in switched network. Nah, background atau skenario sendiri dari praktik ini yaitu kita akan menggunakan paket tracer ini untuk mengamati operasi spanning tree protocol dalam jaringan sederhana yang memiliki jalur redundan. Langsung saja, di sini sudah ada topologinya. Lalu pada instruction-nya, yang pertama pada step 1 verify connectivity. Di sini kita akan coba ping PC1 ke PC2 untuk cek konektivitasnya. Ini kita ke PC1, command prompt, kita coba ping untuk PC2. IP di PC2 yaitu 192.168.1.101. Oke, kita lihat. Nah, ini TTL ya, yang artinya pingnya berhasil. Selanjutnya, pada langkah kedua, view spanning tree status on each switch. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah show spanning tree VLAN 1, yang dimana itu untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree dari setiap switch-nya. Nah, kita nantinya akan melengkapi tabel di sini. Sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, seperti ini. Nanti kita akan melengkapi untuk status dan juga root bridge-nya. Selanjutnya, kita langsung saja di sini untuk coba di setiap switch. Yang pertama ada di switch 1. Ini kita enter, lalu kita masuk dulu ke mode enable. Setelah itu kita ketik perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, outputnya akan muncul seperti ini, spanning tree enable protocol EA, yang dimana root ID-nya priority-nya 32769, address-nya 0016448C6E7, cost-nya 4, port-nya ini, lalu pada bridge ID-nya priority-nya 32769, address-nya ini, lalu hello time, aging time di sini. Nah, di sini juga ada status dari interface, role statusnya, cost-nya, prio NBR-nya, lalu type-nya. Nah, kita akan mengisi tabel ini. Kita sesuaikan. Oke, untuk switch 1 pada gigabit Ethernet 0/1, statusnya bisa kita lihat di sini adalah FWD. Dan gigabit Ethernet 0/2 juga, ini statusnya adalah FWD. Yang dimana FWD itu tuh artinya adalah forwarding. Nah, jadi port dengan status forwarding ini berarti port itu tuh aktif untuk mengirim dan juga menerima frame data. Nah, biasanya status ini itu tuh muncul di root port atau di sended port. Nah, dari contoh ini bisa kita lihat pada gigabit Ethernet 0/1 dan juga 0/2, itu kan statusnya adalah FWD. Berarti port itu tuh yang dipakai untuk menuju ke root bridge-nya. Nah, sedangkan di fast Ethernet 0/1 ini kan menggunakan dash FWD ya, berarti itu port yang dipilih untuk meneruskan traffic
ke segmen jaringan tersebut. Nah, jadi di sini bisa kita isi tabelnya untuk Gigabit Ethernet 0/1 dan 0/2 pada S1, ini berarti statusnya FWD, di sini juga FWD. Nah, selanjutnya untuk root bridge-nya, di sini bisa kita lihat untuk root bridge-nya bisa kita lihat pada bagian root ID dan juga bridge ID. Nah, root ID itu kan untuk menunjukkan identitas switch yang ada saat ini, jadi root bridge. Nah, sedangkan bridge ID itu untuk menunjukkan identitas switch tempat kita sedang menjalankan perintah dari switch S1 ini. Nah, jika kita lihat dari root ID dan juga bridge ID ini, address-nya bisa kita lihat di sini. Kalau misalkan di root ID itu 0016448C6E7. Sedangkan di bridge ID itu 00B, BE31, D3DA. Nah, ini bisa kita lihat bahwa alamatnya itu berbeda. Yang artinya S1 itu bukan root dari bridge, tapi hanya mengikuti dalam topologi SDP dan juga punya koneksi ke root bridge lewat port dari Gigabit Ethernet 0/2. Nah, jadi di sini bisa kita isi bahwa root bridge-nya ini adalah 3. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk ke S2, di sini kita lakukan hal yang sama di S2. Ini kita masuk dulu ke mode enable, lalu show sebentar. Di sini kita ketikkan perintahnya show spanning tree VLAN 1. Oke, nah di sini juga dia akan muncul untuk root ID, bridge ID sama seperti tadi pada S1. Lalu di sini ada informasi dari interface-nya. Di sini statusnya FWD semua ya. Untuk address-nya di sini bisa kita lihat pada root ID dan juga bridge ID ini sama, yang artinya nanti di bagian root bridge ini berarti kita jawab iya atau yes. Ininya juga FWD, lalu ini FWD. Selanjutnya kita langsung ke switch ketiga. Ini perintahnya show spanning tree VLAN 1. Oke. Nah, di switch 3 ini bisa kita lihat bahwa root ID dan juga bridge ID-nya ini IP-nya alamatnya ini sama, beda ya. Jadi nanti di bagian root bridge-nya kita tulis sini tidak. Dan untuk di statusnya pada bagian Gigabit Ethernet 0/1 dan juga 0/2 ini untuk 0/1 statusnya FWD dan juga 0/2 statusnya BLK. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan FWD tadi itu kan forwarding ya. Nah, kalau BLK itu artinya blocking. Yang dimana port dengan status blocking itu berarti port itu tuh nggak ngirim atau nerima frame data. Nah, tujuannya itu biar nggak terjadi loop jaringan. Jadi port ini tuh cuman standby aja untuk nunggu kalau misalkan jalur utamanya gagal. Baru nanti bisa berubah jadi statusnya forwarding gitu atau FWD. Nah, jadi di sini datanya kita ubah yang
kita masukkan bagian Gigabit Ethernet 0/1-nya FWD dan ininya BLK. Oke. Selanjutnya pada bagian yang kedua observe spanning tree convergence. Jadi di sini kita akan coba remove untuk kabel dari yang menghubungkan switch 1 dan juga switch 2. Oke. Di sini kita ke S3, open a CLI window on switch S3 and issue the command show spanning tree VLAN. Leave this CLI window open. Oke. Jadi kita akan ini yang tadi bagian S3. Ini kita jalankan perintah ini lagi. Show spanning tree VLAN 1. Nah, ini biarin aja. Kita minimize saja, jangan kita close. Yang S2, S1 sama S2 kita close aja nggak apa-apa. Selanjutnya pilih, oke, kita akan menghapus kabel yang menghubungkan S1 sama S2 ini ya. Kita hapus di sini. Nah, selanjutnya langkah kedua kita akan mengamati konvergensi dari spanning tree-nya. Nah, kita kembali lagi ke prom CLI pada S3 di sini. Selanjutnya kita jalankan lagi perintah yang tadi. Nah, ini kita enter perintahnya. Jalankan berulang kali hingga lampu tautan orange pada kabel berubah menjadi hijau. Oke. Ada ini orange di bagian ini ya, kayaknya. Nah, ini sudah berubah menjadi warna hijau. Oke. Bisa kita lihat dari ini, di sini ada pertanyaan, apa yang Anda lihat terjadi pada status port Gigabit Ethernet 0/2 selama proses ini? Oke, bisa kita lihat di sini kan tadi kita bisa menjalankan perintah ini berulang kali. Jadi yang pertama, status dari Gigabit Ethernet 0/2 itu statusnya adalah BLK yang tadi kita isi di bagian ini. Nah, saat kita hapus lalu kita jalankan lagi, statusnya di sini berubah menjadi LIS atau list. Selanjutnya saat kita jalankan lagi ini berubah menjadi LRN, dan saat kita jalankan lagi di sini statusnya berubah menjadi FWD, yang dimana artinya FWD atau forwarding itu meneruskan ya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, BLK itu tuh hanya untuk dia kayak nunggu kalau misalkan jalur utamanya gagal. Jadi dia itu tuh berperan saat jalur utamanya itu nggak bisa digunakan. Jadi baru nanti dia berubah menjadi forwarding gitu. Selanjutnya verify connectivity by pinging from PC1 to PC2. Oke, di sini kita coba ping lagi dari PC1. Oke, kita coba ping dari PC1 ke PC2. Nah, ini masih TTL ya. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah ada port yang menunjukkan lampu tautan orange yang menandakan port tersebut berada dalam status spanning tree selain penerusan, selain dari forwarding ya? Mengapa why or why not? Oke, kenapa atau mengapa tidak? Nah, jadi jawabannya itu adalah tidak ada lampu penghubung berwarna orange yang ditampilkan karena jalur tersebut itu tidak lagi redundan dalam jaringan ini gitu. Mungkin cukup ya. Jadi
di sini kita bisa mengetahui perbedaan dari status-status eh, pada praktik kali ini, yaitu pada BLK, tadi ada list juga, lalu ada LRN, dan yang terakhir itu adalah forwarding atau FWD. Oke, mungkin cukup segitu saja video hands-on dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri, selamat pagi dan terima kasih.